menanggapi sesuatu yang ramai dibicarakan oleh masyarakat di Pasuruan khususnya tentang masalah pemimpin perempuan. Bagaimana status hukumnya atau legalitas pemimpin perempuan secara fikih, haram ataukah halal, boleh ataukah tidak. Ini mengingatkan dulu ketika saya masih mondok di Lirboyo, ketepatan saya aktif di LBM P2L. Pada waktu itu pasca Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo, dan saya termasuk bagian daripada orang-orang yang membahas tentang masalah itu, masalah pemimpin perempuan. Ya kurang lebih 25 tahun yang lalu, ya, insya Allah tahun 99. Tentang pemimpin perempuan, ya, gini, dari dalil utamanya kita ambil dari Al-Quran. Dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari situ muncullah beberapa argumen dari berbagai pandangan atau pentafsiran dari para ulama, khususnya mazhabul arba'ah. Ya. Kita sebagai orang NU, orang Nahdliyin, tentunya mengakui dan mengakomodir pendapat dari keempat mazhab tersebut, dan tentu lebih mengutamakan mazhab Imam Syafi'i. Dari literatur fikih, dari dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka pemimpin yang dimaksud pemimpin itu ada dua kategorinya. Ada pemimpin dalam masalah beribadah seperti sholat misalnya, ada juga pemimpin dalam masalah pemerintahan. Kalau pemimpin dalam masalah ibadah seperti imam sholat, khotib, ya, imam Jumatan, imam Idul Fitri, Idul Adha, itu semua ulama dari keempat mazhab semuanya sepakat menyatakan haram atau tidak boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki. Kemudian kalau pemimpin itu kita arahkan ke pemimpin sebuah pemerintahan atau sebuah negara, maka hukumnya tafsil dan khilaf. Tafsil itu ada klasifikasi. Ada klasifikasinya dan ada khilaf, ada kontradiksi di antara para ulama. Ada perbedaan pandangan atau perbedaan pentafsiran. Pertama, tentang masalah pemimpin. Kalau di sini di Indonesia ini disebut presiden. Bagaimana legalitasnya presiden di dalam hukum syariatnya, hukum fikihnya? Maka rumusan para ulama sepuh, ulama terdahulu kita, para pendiri NU menyatakan bahwasanya presiden di Indonesia itu secara hukum syar'inya itu disebut sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Kemudian di bawahnya presiden ada juga pemimpin-pemimpin daerah. Pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan kepala desa. Ini tentunya ada klasifikasinya. Beda, presiden dengan kepala daerah itu beda. Mengingat pembahasan atau hasil keputusan dari Bahsul Masail yang ada di Lirboyo pada pasca Muktamar yang ke-30, ya kalau nggak salah tahun 99 itu, tentang pemimpin yang dimaksud presiden, perempuan menjadi pemimpin atau menjadi presiden itu boleh ataukah tidak?
Maka di sini ada khilafnya para ulama. 3 mazhab menyatakan haram perempuan menjadi pemimpin. Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Ini menyatakan haram perempuan menjadi pemimpin. Hanya mazhab Hanafiyah yang memperbolehkannya. Tapi ingat, boleh bukan berarti itu lebih baik, ya. Hanya boleh. Kalau pemimpin itu, ini tafsilannya, bukan presiden, seperti gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa. Ini bagaimana hukumnya? Menurut para ulama-ulama mazhab tersebut, maka 2 mazhab menyatakan haram, 2 mazhab yang lain menyatakan boleh. Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan pemimpin perempuan itu haram dipilih, ya. Sementara mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah memperbolehkannya. Kalau wakil bagaimana? Nah, wakil itu hukumnya sama dengan yang diwakili. Sebab wakil itu secara otomatis bisa menggantikan yang diwakili kalau memang ada udzur permanen atau udzur syar'i, istilahnya dalam fikih. Seperti wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, itu hukumnya sama dengan yang diwakili. Jadi kalau yang diwakili itu haram, maka wakilnya pun juga haram. Kalau yang diwakili itu halal atau boleh, maka yang mewakili pun juga boleh. Dan ini masalah pemimpin ini tidak memasukkan Pak Lurah, Lurah sama camat. Ya, ini beda. Karena lurah sama camat ini statusnya bukan sebagai pemimpin. Jadi tentang masalah pemimpin perempuan itu kesimpulannya adalah khilaf, ya, khilaf dan tafsil, ya. Silakan, kita boleh memilih mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak. Yang jelas saya bicara di sini ini tidak asal ngomong dari pendapat pribadi saya, tapi ini adalah dari kitab hasil dari Bahsul Masail yang pernah saya alami sendiri dulu di Lirboyo pada waktu tahun 99 pasca muktamar, ya sekitar 25 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana cara kita memilih? Lebih baik mana kita memilih antara pemimpin yang perempuan ataukah yang tidak ada perempuannya? Maka kaidah fikih mengatur. Dalam kaidah fikih itu ada istilah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Artinya keluar dari pertentangan ulama. Keluar dari perdebatan ulama. Keluar dari perbedaan ulama. Itu jauh lebih baik daripada masuk ke dalam khilaf. Nah, jadi lebih baik keluar dari pertentangan daripada masuk kepada pertentangan. Kalau pemimpinnya itu laki-laki, wakilnya pun juga laki-laki, maka kita keluar dari pertentangan ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan haram laki-laki menjadi pimpinan. Tapi kalau ada perempuannya, maka khilaf. Lebih baik mana? Maka lebih baik yang tidak ada khilaf. Karena dalam kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ditambahi lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yuflihal qaumu walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah beruntung sekelompok kaum atau sebuah negara, sebuah daerah, sebuah desa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Itu dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga apa yang saya nyatakan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, dan saya bicara di sini ini tidak asal ngomong, tidak asal bicara, semuanya ada tendensi kitabnya, ya. Ada tendensi kitabnya dan bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Maka bagi kalian para santri atau para gus atau bahkan para kiai barangkali tidak setuju kepada apa yang saya katakan, silahkan. Saya tidak memaksa, saya ini hanya memberikan sebuah apa namanya, pencerahan saja. Tapi bagi kalian yang tidak pernah masuk dalam forum Bahsul Masail, apalagi yang tidak bisa baca kitab, saya minta jangan komentar. Sebab kalau salah, ya sangat memalukan. Itu dari kami, semoga bermanfaat.